Baiklah, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Abdi Prawira Syahya. Saya dari kelompok Production and Operation Analyst 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Production and Operation Analysis dengan studi kasus dari perusahaan La Familia Bike, sebuah merek sepeda anak yang menghadapi eh, op- tantangan operasional akibat lonjakan permintaan pasar. Eh, di tahap awal sebelumnya berangkat 7433 dengan beberapa rekan saya, yaitu ada Anissa Soraya, lalu ada Isan Nurahdan, dan ada juga Fajar Sambodo, dan ada Sesa Ananda Arista. Di berikutnya, eh, pertama saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu tadi forecasting, atau peramalan permintaan. Di sini kami menjawab perumusan masalah pertama kami, yaitu bagaimana memprediksi permintaan sepeda hijau dan sepeda kuning secara akurat di tahun 2022 hingga tahun 2023. Di sini kami menggunakan beberapa metode dan berdasarkan hasil perbandingan kami, metode time series decomposition atau TSD terbukti paling akurat dengan rentang -4 hingga -+4, yang menunjukkan bahwa model tersebut tidak bias dan dapat digunakan secara andal untuk meramalkan permintaan. Di slide di sebelah kanan kalian bisa lihat tadi, di di Januari 2022 itu di 44.000 unit, hingga di Desember 2022 yaitu hingga 50.000 unit. Slide berikutnya, eh, di sini menampilkan tabel hasil perhitungan forecasting secara lengkap, yang mana berdasarkan data historis dari tahun 2019 hingga tahun 2021, kami menghitung nilai-nilai seperti moving average, faktor musiman, error peramalan, serta map MAPE dari masing-masing metode. Hasil akhirnya menunjukkan TSD bukan hanya paling akurat secara numerik, tapi juga stabil dari bulan ke bulan. Ini yang membuat kami eh, dasar perencanaan produksi ke depan. Hal ini juga mendukung tujuan pertama proyek kami, yaitu membuat model forecasting yang andal dan berbasis data. Slide berikutnya, aggregate planning. Setelah memproyeksikan permintaan kami, hasil perhitungan di di slide menunjukkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi ZIP merupakan opsi paling ekonomis dengan total biaya sebesar 27,41 miliar, karena perusahaan menyesuaikan jumlah pekerja setiap bulan sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan persediaan. Meskipun hal ini memerlukan biaya perekrutan dan PHK yang cukup tinggi. Meskipun menimbulkan perkenalan PHK, secara total tetap lebih murah dibanding strategi lainnya. Oleh karena itu, kami rekomendasikan strategi ini untuk mendukung efisiensi jangka menengah perusahaan. Berikutnya, Selanjutnya baiklah, ada lanjutkan saya. ada bagian assembly proses. Analisis terhadap proses perakitan atau assembly proses sepeda berdasarkan laporan yang disusun menunjukkan bahwa tahapan perakitan telah dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Hal ini terlihat dari penyusunan assembly chart, product structure, serta bill of material yang mencerminkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, serta pentingnya dokumentasi teknik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses manufaktur. Di sini ada bagian dari assembly proses. Di sini terdapat 12 part yang eh, akan dibuat menjadi assembly chart. Selanjutnya adalah product structure. Di sini merupakan bagian dari product structure dari perakitan sepeda. Yang selanjutnya ini adalah table bill of material. Selanjutnya yaitu material production scheduling. Tabel hasil perhitungan hasil production schedule atau MPS, Project Available Balance atau PAB, dan Available to Promise atau ATP menyajikan perencanaan produksi dari Januari hingga Desember 2024.
Penjadwalan produksi dilakukan berdasarkan data forecast dan customer order dengan mempertimbangkan parameter seperti lead time, safety stock sebesar 930 unit, dan persediaan awal sebesar 90 unit. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar periode memiliki perencanaan yang baik. Meskipun terdapat kekurangan pada bulan Agustus, hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian produk di bulan sebelumnya untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas dan permintaan. Eh, Selanjutnya yaitu ini adalah tabel dari material production scheduling. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya, material requirement planning. Perhitungan MRP pada praktikum ini menunjukkan bahwa penjadwalan kebutuhan material sangat dipengaruhi oleh struktur produk dan perbedaan lead time antar komponen. Hal ini menyebabkan periode MRP untuk setiap komponen dimulai pada waktu yang berbeda-beda, tergantung pada level dalam struktur produk serta dalam waktu pengadaannya. Di sini contohnya ada MRP grip dan juga MRP basket, di mana MRP grip itu ada pada level 6 dan lead time-nya 3. Sementara MRP basket ada di level 5 dengan lead time 1. Ini ada perbedaan di mulainya pekerjaan. Di MRP grip dimulai pada September 2021, sementara MRP basket dimulai pada November 2021. Next. Selanjutnya load sizing. Pada load sizing menggunakan metode Silverman heuristic dan juga part period balancing. Pada metode Silverman heuristic jumlah pemesanan lebih sedikit, yaitu 4 kali dengan biaya setup lebih rendah sebesar 60.000, dan distribusi pemesanan pada metode Silverman heuristic lebih merata, sehingga holding cost lebih rendah dan tidak terjadi penimbangan stok yang berlebih. Lanjut, pada metode part period balancing, jumlah pemesanan lebih membutuhkan banyaknya 5 kali pemesanan dengan biaya setup 75.000, dan terjadi ketidakseimbangan distribusi pesanan yang menyebabkan kenaikan holding cost meskipun mempertimbangkan keseimbangan antara setup dan holding cost. Lanjut. Metode Silverman heuristic terbukti lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan metode part period balancing atau PPB dalam perhitungan perencanaan kebutuhan material atau load sizing, terutama pada kondisi permintaan yang fluktuatif. Dengan demikian, pada kasus ini Silverman heuristic lebih efisien, minim biaya, dan adaptif terhadap variasi permintaan. Next. Inventory control sistem Kanban yang diterapkan oleh Lavamila baik menunjukkan pendekatan pengendalian produksi yang terstruktur dan berbasis data aktual. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa komponen dengan waktu produksi panjang dan permintaan tinggi seperti SSA 1, SSA 4, dan beberapa sub-assembly lainnya memerlukan jumlah kartu Kanban lebih banyak untuk menjamin kelancaran aliran material. Sebaliknya, komponen seperti saddle, basket, atau SSA 2 ini memiliki durasi proses lebih pendek dan permintaan yang lebih rendah menunjukkan jumlah kartu yang lebih sedikit. Berikut perhitungan metode Kanban. Diketahui work center, row atau sub-assembly, container capacity, lead time, dan diketahui juga expected lead time, finished good demand in unit. Yang dicari adalah number of Kanban card, expected demand of part per unit, dan juga lead time.
Operation scheduling, pendekatan penjadwalan berbasis kombinasi mesin secara bertahap dengan tujuan meminimalkan Maxpan telah menghasilkan urutan kerja optimal, yaitu hydraulic hose, capillary mount bolt, brake pads, kaliper rotor, yang mencapai 38 satuan waktu untuk 2 mesin dan 42 satuan waktu untuk 3 mesin. Namun visualisasi Gantt chart mengungkapkan adanya ketidakseimbangan beban kerja antar mesin di mana drilling dan CNC berpotensi menjadi bottleneck akibat tinggi keterlibatan mereka. Berikut hasil perhitungan operation scheduling. Meskipun total kebutuhan tenaga kerja mingguan stabil dan angka 85 orang yang terbagi dalam 7 kelompok kerja dengan sistem rotasi 5 hari kerja dan 2 hari libur, distribusi beban kerja mesin yang tidak merata setiap hari menyebabkan fluktuasi kebutuhan operator. Contohnya, kebutuhan operator bervariasi dari 57 orang pada hari Rabu hingga 65 orang pada hari Selasa. Variasi ini dipicu oleh durasi yang berbeda dan kebutuhan penanganan tenaga kerja yang lebih intensif pada mesin-mesin yang menjadi bottleneck. Baik, untuk selanjutnya, secara kesimpulan, untuk keseluruhan dari data yang disampaikan oleh teman-teman tadi, hasil analisis perencanaan produksi terkait sepeda La Famiglia Bike ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur, yang berbasis data, efisien dalam seluruh aspek produksi. Terkait forecasting atau ramalan yang permintaan menggunakan metode time series decomposition, terbukti yang paling akurat dengan nilai MAP yang paling terendah dan tracking signal yang stabil. Strategi Zero Inventory Plan dipilih dalam perencanaan agregat karena mampu memenuhi permintaan tanpa menimbun persediaan, serta memberikan total biaya yang paling rendah. Kemudian perancangan sebuah proses perakitan didukung dengan dokumen teknis yang lengkap seperti assembly chart, product structure, dan bill of material hingga 7 level. Memperlihatkan pemahaman yang mendalam terhadap struktur produk. Kemudian sistem Master Production Schedule atau MPS dan juga Material Requirement Planning atau MRP telah disusun untuk memenuhi permintaan aktual secara tepat waktu dengan dukungan metode load sizing silver mill yang lebih ekonomis dan adaptif terhadap fluktuasi permintaan. Sistem Kanban diterapkan secara efektif untuk menjaga kelancaran aliran material dan efisiensi logistik, serta penjadwalan operasi atau operating scheduling telah dioptimalkan untuk mengefisiensikan max spend, meskipun masih perlu dievaluasi pada distribusi beban kerja antara mesin guna menghindari bottleneck. Dengan pendekatan komprehensif ini, La Famiglia Black memiliki fondasi kuat untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan daya saing jangka panjang. Berikut terima kasih presentasi dari kelompok kami terkait final project. Apabila ada saran mungkin dari teman-teman ada masukan lagi, monggo dipersilakan. Hmm. Jika tidak ada, Baik. mungkin kita udah memaparkan sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Mungkin izin saya tutup ya, Pak Ketua. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu dosen dan Dewan, mungkin teman-teman juga di BINUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-cut aja. Recordingnya dimatiin aja dong, Mas. Udah.